kalau ada teman-teman kita dari Protestan, dia sudah menyadari nih bahwa kebenaran itu hanya berlabuh di dalam gereja Katolik sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala. Ini si Jackson lagi mimpi. Tidak akan pernah ada orang Protestan yang berkata kebenaran hanya ada di gereja Katolik. Sebab semua Protestan sadar dan paham betul bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam gereja Katolik penyembah patung berhala. Bagaimana respon dan jawaban Romo? Kisah 2 ayat 44, semua yang percaya harus kemana? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau Anda buka Alkitab dan lihat judul perikop, mulai Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, maka judulnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Jadi ini bercerita jemaat mula-mula yang hidup bersama dan bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Jadi asal ada kata orang percaya tetap bersatu, langsung diambil kesimpulan orang-orang Katolik bahwa seharusnya bersatu, tidak terpecah-pecah. Tetapi ini justru kontra dengan pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Paulus saja menjelaskan ke jemaat Korintus bahwa perpecahan itu harus ada, supaya nyata siapa yang tahan uji. Paulus, kami percaya, dibimbing Roh Kudus, tetapi umat Katolik penyembah patung berhala, seperti Romo Cafe dan si Jackson, kami percaya dipimpin oleh dusta dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Mereka sudah percaya kepada Yesus, kenapa tidak bersatu? Bersatunya di mana? Yohanes 10 ayat 16. Satu kandang dengan satu. Satu kandang dengan satu. Ada lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ingat tadi Romo Cafe bilang satu kandang satu gembala? Satu gembalanya betul, namun satu kandangnya salah. Dan apa maksudnya kandang itu? Kita baca mulai Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perhatikan kalimat Yesus dalam ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti ada kandang lain yang bukan dari kandang ini. Tapi kenapa Romo Cafe tadi bilang satu kandang? Ternyata ada kandang lain tuh. Dari sini kita tahu pemahamannya tidak tepat. Lalu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, sehingga kandang ini adalah maksudnya domba-domba kawanan orang Yahudi. Sedangkan kandang lain kemungkinan dari kandang dalam tanda kutip, bukan orang Yahudi. Simple, jelas dan mudah. Tetapi sama Katolik dibuat ngalor ngidul gak jelas juntrungannya. Yesus memerintahkan untuk persatuan dan berdoa dan memerintahkan untuk bersatu. Yohanes 17 ayat 21. Sekarang kita lihat yang tidak ikut perintahnya Yesus ini artinya apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, dan supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ala Cafe, oh Cafe. Yohanes 17 mulai ayat 1 itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya menjadi satu bersama Ia dan Bapa. Si Romo Cafe ini semakin parah cocokmologi. Akibat kebanyakan dusta, congornya makin lama makin tebal tuh. Dari sini saja kita tahu si Romo Cafe adalah Romo pendusta.
Dan tidak ada kebenaran di dalam pendusta seperti ini, apalagi penyembah patung berhala pagan Romawi. Yesus berkata, penyembah berhala tidak akan masuk surga. Ini kata Yesus. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Jadi, penyembah berhala seperti Katolik tidak akan masuk surga. Amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waspadalah sama ajaran Katolik, penyembah patung berhala. Sebab itu adalah kekejian di mata Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.